Saudara, skandal staycation atau liburan bersama oleh atasan kepada bawahan dengan modus agar kontrak kerja diperpanjang terendus publik. Baru-baru ini salah seorang karyawati di salah satu perusahaan di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyalahgunaan wewenang dari salah satu atasannya. Bagaimana kronologis dan peristiwa ini dapat terjadi? Jurnalis Kompas TV Intan Azhar mengulasnya untuk Anda. Lah di tempat kerja, terus dia nanyain, kamu bulan ini habis ya, kata dia gitu. Terus kata saya, lah kok habis pak, kata dia. Iya, bisa kamu gak mau diajak jalan, katanya gitu. Yaudah, itu yang bulan ke-6 yang kontrak kedua, katanya gitu. Iya, kamu dari awal diajakin susah, katanya gitu. Pokoknya ya udah kamu habis aja, katanya, gak usah diperpanjang lah, kata dia gitu. Bermula dari ajakan staycation oleh sang atasan kepada karyawannya, hingga masalah ini pun berbuntut panjang. Korban merasa dilecehkan dan juga diintimidasi oleh sang atasan, hingga akhirnya korban pun buka suara terkait dari hal ini. Trauma psikis dan juga mental pun tak terelakkan dialami oleh korban, hingga akhirnya korban pun harus direhabilitasi untuk memulihkan traumanya tersebut. Trauma ini diduga diakibatkan oleh adanya pelecehan sekaligus mental abusive yang dilayangkan oleh sang atasan dengan modus staycation untuk memperpanjang masa kontrak kerja. Namun sayangnya sang bawahan tidak ingin untuk melakukan hal tersebut, hingga akhirnya pekerjaan pun melayang. Modus staycation dengan dalih untuk perpanjangan masa kontrak kerja kini menjadi perbincangan hangat. Pasalnya kasus ini terjadi pada salah satu karyawan perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ketika ditemui tim liputan di area Bekasi, korban mengaku sedari awal mulai bekerja kerap mendapatkan perhatian khusus dari atasan, hingga sang atasan kerap meminta agar dapat melakukan aktivitas di luar pekerjaan hanya berdua saja. Bahkan sang atasan sampai mengancam jika tidak mengindahkan kemauannya, maka masa kontrak kerja pun akan diputus secara sepihak. Padahal realitanya, masa kontrak kerja korban seharusnya diperpanjang yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen perusahaan. Mbak, mungkin boleh diceritakan terkait dari kronologi kasus ini, dan kalau boleh tahu Mbak ini sudah berapa lama kerja di perusahaan ini, Mbak? Sudah 5 bulan, Mbak. Sudah 5 bulan ya. Oke, kira-kira indikasi awal Mbak temukan terkait dari adanya semacam pelecehan dari si bos ini kapan, dan kapan terjadinya hal tersebut? Kebetulan dari awal saya tes itu udah ketemu sama si atasan itu, terus saya udah masuk kerja di situ, dia coba buat deketin saya, kayak modus-modus nanyain betah enggak kerjanya, terus ngobrol-ngobrol kayak gitu, terus nggak lama dia chat saya gitu lewat WhatsApp, katanya ini nomor saya ya, katanya simpen, kata dia gitu. Ya oke lah, saya simpen karena kan saya menghargai sebagai atasan ya dia. Jadi ya udah gitu, saya respon ya gimana saya sebagai bawahannya gitu. Berarti artinya pada saat terjadinya hal tersebut, ya Mbak menghargai saja sebagai karyawannya dari atasan tersebut. Iya, betul. Perasaan gak nyaman tapi Mbak, atau bagaimana? Ya di situ saya emang ada mulai nggak nyaman ya, soalnya Nyamannya mungkin karena ada, maaf, sentuhankah atau kata-kata yang mengandung unsur yang negatif atau bagaimana mungkin? ada kata-kata yang intinya kalau setiap saya ketemu sama dia itu dia selalu nanya-nanyain kapan jalan lah, kapan makan lah gitu. Tapi pengennya tuh berdua terus, nggak mau bareng-bareng sama yang lain gitu. Iya, berdua. Sejak berapa bulan, maksud saya itu ke bulan berapa Mbak kerja tuh di Itu atas? dari kontrak pertama udah mulai ngajak-ngajak.
Iya, kontrak pertama. Iya. Oke, tapi nggak pernah Mbak kabulkan sama sekali. Enggak, saya cuman mengulur-ngulur waktu kayak iya tapi gimana sih gitu. Iya tapi nggak mengiyakan gitu. Karena aku juga takut jadinya kan sama aku di ituin aja apa kayak diulur-ulur waktu gitu kayak iya ayo tapi bareng-bareng bukan iya ayo berdua gitu Mbak maksudnya. Apakah ada ancaman yang dilakukan oleh si bos ini? Sampai ada keluar statement katanya tidak memperpanjang kontrak ya. Nah mungkin boleh diceritakan Mbak. Iya itu kebetulan kan ada kontrak yang kedua nih. Nah kebetulan saya tuh udah mau habis ya. Ini yang mau jalan ke 6 bulan. Oh jadi perpanjangan itu per 6 bulan perpanjangan kontrak Per begitu. 3 bulan, terus diperpanjang lagi 3 bulan kan 6 bulan. Ya di situ saya ketemulah di tempat kerja, terus dia nanyain, kamu bulan ini habis ya, kata dia gitu. Terus kata saya, lah kok habis Pak, kata dia. Iya bisa kamu gak mau diajak jalan, katanya gitu. Yaudah, itu yang bulan ke-6 yang kontrak kedua, katanya gitu. Iya kamu dari awal diajakin susah, katanya gitu. Pokoknya ya udah kamu habis aja, katanya nggak usah diperpanjang lah, kata dia gitu. Kata aku jawab, ya terus saya harus gimana? Terus kata dia ya udah kata dia pastiin dulu kapan, kata dia gitu. Berbagai modus pun dilakukan untuk mendapatkan korban, mulai dari mengajak jalan berdua hingga membayar kos-kosan. Namun korban tetap kukuh pada pendiriannya, bahkan tegas menolak ajakan sang atasan hingga korban dibuat tidak nyaman dalam bekerja dan akhirnya kontrak kerja pun diputuskan secara sepihak. Korban mengaku pelaku telah meminta maaf atas perbuatannya, namun bagaimanapun konsekuensi tersebut harus ditanggung dan proses hukum harus tetap berjalan. Di situ dia langsung mengambil tindakan kayak marah-marah gitu, cari-cari kesalahan saya di tempat kerja, kayak cek-cek tas tanpa sepengetahuan saya, nyuruh orangnya nggak, kebetulan itu udah hampir maghrib dia jadinya pulang, jadi dia nyuruh si leader buat cek-cek periksa tas saya tanpa sepengetahuan saya, Mbak, gitu. Oke, Mbak, ini kan ngomong-ngomong si bosnya ini kan berani ya menyuruh bawahannya seperti itu atau karyawannya seperti itu. Nah, menurut Mbak sendiri kira-kira indikasi ancaman ini hanya terjadi kepada Mbak saja atau ada kepada karyawan lainnya terjadi hal seperti ini juga? Ada makanya iya, ada banyak korban dari dia tapi orang-orangnya nggak mau disebutin, Mbak. Karena ada yang sebagian udah menikah, udah berkeluarga. Kuasa hukum korban pun mengatakan adanya tindak pidana dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya. Kasus ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan titik terang. Demi menguatkan data, pihak korban pun melayangkan sejumlah saksi untuk memudahkan proses pembuktian. Kita melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan juga pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, dan juntonya pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Oke, ada kemudian bukti-bukti yang disampaikan untuk menguatkan dari pelaporan tersebut, Mas? Mungkin juga adanya saksi dan lain-lain mungkin? Ya, tadi tentunya bukti ada beberapa chat, juga foto-foto, juga saksi yang coba untuk transaksi waktu itu bukan transaksi berhubungan dengan chatan tersebut, dan juga saksi yang melihat pada saat proses atau kejadian di tempat kerja. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan buka suara terkait kasus ini. Saat ditemui tim liputan di rumah dinasnya, dirinya membetulkan adanya pelaporan tindak pelecehan tersebut. Saat ini pihaknya tengah memberikan bantuan untuk rehabilitasi pasca trauma dan menyediakan rumah aman bagi korban.
Penjabat Bupati Bekasi ini pun mengecam perbuatan tidak terpuji ini. Dirinya juga menegaskan agar perusahaan dapat melindungi seluruh karyawannya dari kasus serupa. Bila ditemukan kembali, maka harus dapat ditindaklanjuti dengan tegas. Yang pertama tentu saya cukup terkejut ya dan prihatin dengan pemberitaan dan juga memang ternyata ada bukti terjadinya kasus-kasus, kalau menurut saya ini tindakan melanggar hukum ya, pelecehan seksual dari atasan terhadap bawahan di lingkungan perusahaan. Maka ketika kami menerima informasi ini tanggal 2 Mei, maka kami koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, karena saat ini kewenangan pengawasan ketenagakerjaan itu ada di Dinas Provinsi. Timnya turun tanggal 5, ya, jadi tanggal 2, tanggal 3 kita terima, tanggal 5 turun, kami bersama-sama langsung mendatangi perusahaan yang diindikasikan ya dalam berita itu. Nah, ternyata kalau yang hasil yang kami datangi itu tidak ada pengakuan, dan bahkan pimpinan perusahaan dan manajer HRD-nya juga membuat surat pernyataan bahwa tidak ada praktek-praktek seperti itu di perusahaan dan siap menerima sanksi kalau ternyata di kemudian hari terbukti sebaliknya gitu. Nah, beberapa hari, 2 hari kemudian muncullah adik itu yang melaporkan, dan karena memang ini ada kesanggupan dari dia untuk melaporkan dan ternyata memang bukan dari perusahaan yang kita datangi, dari perusahaan yang lain, maka kita langsung arahkan ke aparat penegak hukum karena ini kan sudah ada unsur pidananya ya, dia ditekan sedemikian rupa sehingga tidak bisa memperpanjang kontraknya akibat dari syarat yang memang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Baru memang kali ini ada pemberitaan mengenai adanya praktek-praktek seperti ini begitu. Oleh karenanya ya ini menjadi perhatian kita serius untuk segera ditangani dan upaya-upaya pencegahan ke depan agar tidak ada praktek seperti ini di Kabupaten Bekasi. Penjabat Bupati Dani Ramdan juga menegaskan untuk mengantisipasi tindak pelecehan dan juga perilaku abusif di lingkungan kerja, maka para karyawan dapat berani bersuara dan melaporkan kepada pihak terkait.